Hey yo, what's up gengs? Alright lagi guys ya, welcome back in my channel. Kali ini kita akan mencoba lihat permainan jungler kita sebagai jungler ya guys ya. Kita akan melihat gameplay Akai kita sebagai seorang jungler ya guys ya. Betapa sakitnya seorang jungler Akai. Oke ya guys ya, bagi kalian yang ingin mabar bisa langsung add ID servernya ya guys. Ini kenapa banyak kayak gini ya guys ya, langsung di add aja ID servernya. Bagi kalian yang mau mabar, pasti kita mabar ya, tinggal chat in game aja ya guys ya. Oke guys ya, tanpa banyak basa-basi kita langsung menuju dalam gameplaynya. Let's go. Oke, di sini kita bersama Selena, Franco, Pakyuto dan juga Beatrix ya guys ya. Kita akan melawan Julian, Valir, Kari, Fanny dan juga Badang. Dan kita sebagai jungler tentunya memakai emblem sawi di sini. Padahal untuk emblem sawi ini sudah di nerf oleh Muntun ya guys ya. Jadi efeknya sudah berkurang dari sisi taken untuk damage ke buff atau ke jungle ya. Oke, welcome to Mobile Legends ya guys ya. Di sini kita langsung menuju ke arah purple buff atau buff biru ya, atau ungu lah itu warnanya. Kita langsung membeli Bloody Retribution ya guys ya. Tapi di sini kita ambil Bloody Retribution. Untuk kombonya kita beli sepatu warrior boots. Kita langsung menuju ke orange buff. Biasa farming dulu sampai mendapatkan level yang maksimal. Di sini lumayan agak cepat untuk farmingnya ya, karena kita menggunakan emblem sawi. Dan di sini mulai rusuh ya, dari perangkonya memulai rusuh dan kita pun mau nggak mau harus ikut membantu. Tapi di sini kita hampir saja ter-take down. Nah, di sini salahnya ini sebenarnya mau mengincar Valir ya, tapi kita larinya ke Julian. Tapi nggak apa-apa, dapat satu assist di sini. Oke. Nah, retributionnya kita ambil Bloody lah. Fanny-nya maniak cok. Aduh, parah. Awal-awal yang parah, tapi nggak apa-apa. Dikasih makan banyak Fanny-nya ya guys ya. Langsung kita menuju ke turtle untuk objektif ya, karena sebagai jungle itu harus objektif gaming dulu.
harus meratakan apa aja jungle yang ada di hutan ya. Di sini sebenarnya kita dapat Julian. Oke, war sebentar. Karena Valir juga agak sedikit mengganggu ya di sini dengan knockback dari skill 2-nya. Kita langsung menuju ke arah purple buff lagi. Dan untuk item atau build pertama kita, Warrior Boot sudah jadi. Kita menuju ke arah Churched Helmet atau build tengkorak. Kita recall dulu, regennya kurang. Oke, di sini kita sudah level 5 ya. Sama levelnya. Untuk network sendiri kita unggul 300. Nah, di sini Fanny-nya cukup mengganggu. Kita nggak dapet orange buff. Fanny-nya dapet Franco, dapat kita juga, anjay. Tapi anehnya kita bisa ngekill Fanny, cok. Kita bisa ngekill Fanny, membunuh tanpa menyentuh ya guys ya. Aki sendiri sekarang memang cocok sebagai jungler ya, daripada murni pure tank. Karena untuk segi team fight sendiri untuk kontes-kontes turtle atau apa cukup bagus ya, sangat cukup baik. Kita dapat 1 poin kill lagi, Valirnya ter-take down. Kita langsung menuju turtle. Tapi sepertinya turtle kedua kita nggak dapat. Sepertinya nggak dapat atau dapat, lupa ya guys ya. Dapat, kita kan dapat. Ada team fight, kita langsung sedikit merapat. Fanny-nya ter-take down. Oh, bukan, Julian, maksudnya Julian. Di sini Valirnya juga harus ter-take down. Oke, kita Churched Helmet sudah jadi. Plus 1200 HP plus 25 magic defense ya. Untuk pasifnya untuk di area sekitar itu bisa menyerap bar XP HP dari musuh ya. Jadi untuk seorang tanker itu cocok sekali untuk clear wave minion menggunakan item ini. Untuk item kedua kita langsung membeli anti kures karena respect untuk Fanny-nya biar gesek-geseknya tidak terlalu sakit. Di sini kita dapatkan Julian. Udah semakin menggila aja ya guys ya. Kita bantai-bantai harusnya ini. Tiga poin kill sudah kita kantongi, 6 assist sudah kita dapatkan, dan 2 kali death sudah kita rasakan. Ini waktu permainannya cukup singkat, hanya 13 menit saja, tidak terlalu lama karena nggak tahu musuhnya, kayaknya Fanny-nya aja yang GG. Untuk 4 hero atau 4 player lainnya itu kayaknya ngantuk. Untuk sekarang itu Akai ultinya agak lebih lama dan juga
untuk segi apa kecepatannya lebih cepat ya, jadi bisa dari satu turret ke turret satunya bisa, karena yang dulu itu jangkauan untuk ultimate-nya atau heavy spin-nya itu jaraknya nggak terlalu jauh ya. Dan untuk skill satunya juga headbutt-nya ini sudah di nerf. Dulu lompat, kalau dulu lompat, untuk dulu kombonya yang skill 2 itu mengeluarkan seperti menandai ada gambar kataknya, terus skill 1 kombonya, skill 2 skill 1 kena stun lalu bisa ultimate. Kalau untuk sekarang sama, skill 1 skill 2 juga bisa, atau skill 2 dulu baru skill 1 juga bisa, lebih ke arah ke knockback ya, atau ada efek airborne-nya sedikit. Dan untuk pasif skill satunya ketika mengenai musuh atau hero lawan bisa berguling ke depan atau ke belakang ya, untuk sedikit ngeblink ya. Untuk item anti courage-nya sudah kita dapatkan atau sudah jadi, plus 920 HP, plus 54 physical defense, plus 4 HP regen. Dan untuk item ketiga ini kita menuju ke arah dominan es ya. Dominan es ya, untuk respect juga ke karinya agar tidak terlalu sakit, juga untuk vaninya juga agar tidak terlalu sakit, karena gesekannya cukup kencang ya, cukup cepat. Dan untuk respect juga ke siapa ya, nggak ada siapa-siapa ya, ke Julian ataupun ke Badang ya, lebih marah ke Julian untuk karena regennya itu lumayan cepat ya. Untuk Julian tercepit, kena di sini Julian. Sangat rekomendasi ya bagi kalian yang ingin menggunakan Akai di rank ataupun di mode mana saja, kalian bisa menggunakannya sebagai jungler ya. Tapi kalau tidak bisa atau belum terlalu mahir untuk bermain jungler ya, latihan dulu lah ya. Tapi enak sih kalau memakai Akai sebagai jungler dibandingkan assassin ya, mungkin karena kita nggak bisa assassin, pakai Lancelot aja tingnya 1 kali nggak bisa ting, tapi cuma ting. Di sini vaninya kita singkirkan dulu karena mengganggu ketertiban dan membuat kerusuhan, merusak fasilitas yang ada. Ini kita kejar ini sampai tertakedown. Ini tertakedown apa enggak ya, lupa. Tapi karena tertakedown ini. Oh enggak, Patricknya yang offset ternyata. Kita balik dulu karena Juliannya split push dan agak kurang gede kayaknya mapsnya buat tim kita ya. Di sini agak sedikit buta ini. Ini hanya cukup membutuhkan 1 lot sepertinya, atau tidak ngelot juga ya. Oke, poin kill kita sudah 5, assist 9, dan baru wafat 2 kali. Oke, di sini dominan S sudah kita kantongi. Untuk dominan S sendiri menambahkan plus 500 mana, plus 70 physical defense, plus 50% movement speed.
Karena Akai menggunakan mana, jadi ya untuk beli item ini cukup membantu. Dan untuk item ke 5 ya, item kelima kita membeli Thunderblade untuk menambahkan efek-efek slow ketika memakai skill 2, dan juga tentunya ketika memakai ultimate atau heavy spin. Karirnya terlalu barbar. Nah di sini habis ini N ya. Kayaknya di sini nggak jadi ter-take down kayaknya. Apa ter-take down? Lupa. Sorry. Poin kill sudah 7, assist 12, Thunderblade sudah kita kantongi. Untuk item terakhir, item ke-6, kita berniat membuat Immortality, tapi kayaknya belum sempat jadi, udah ke N ya. Thunderblade di sini untuk menambahkan 800 HP, 6 regen mana, 10% cooldown reduction, 40 physical defense. Oh ya, dan kita ter-take down di sini ya. Kayaknya ini udah N habis ini. Dan untuk pasifnya ini menggunakan bahasa Inggris, saya nggak terlalu mahir ya, intinya memberikan efek slow lah ya. Ya, dan di sini kita sudah berhasil menyelesaikan gamenya dalam waktu 13 detik. 13 detik ditambah menit, jadinya 13 menit. Untuk poin killnya 36 banding 18, dan kita mendapatkan gold medal. Untuk MVP nya Patrick 14 kill, jelas kalah jauh ya, tapi ya karena kita seorang tank ya gitu, tank jungler tidak untuk membuat kill banyak ya, agak susah ya, karena kita fokus jungle mencari pundi-pundi gold tentunya. Tapi untuk performa kita juga bagus ya, untuk performa bagus kedua setelah Patrick, 9,2 performa kita. Untuk ketiga ada Selena 8,7, keempat ada Franco 7,2, dan Pakyuto 6,9 dengan masing-masing mendapatkan silver medal. Untuk musuh kita atau lawan kita, 3 player mendapatkan bronze dan 2 player mendapatkan gold. Untuk panennya MVP kalah. Untuk statistik datanya kita lihat di sini. Untuk hero damage-nya jelas Patrick unggul ya, unggul jauh 39%, bahkan yang menyamai atau mendekati hanya Badang dengan 38% ya di sini untuk hero damage-nya. Untuk paling rendahnya di sini Franco dengan 8% saja hero damage. Sementara kita 16% untuk hero damage-nya, bahkan mengalahkan Valir dan juga Kari. Bahkan Julian kita kalahkan ya untuk hero damage-nya. Untuk turret damage-nya terbesar Badang di sini ya 51%. Untuk kedua terbesar kedua ada Patrick dan juga Pakyuto 46%. Sementara untuk terkecil di sini adalah Franco ya, dia enggak TB turret sama sekali atau tidak kena turret sama sekali. Kita hanya 1%. Untuk damage taken atau damage yang diterima ya, kita mendapatkan 25% damage paling besar ya di sini. Sorry. Paling besar di tim kita, maksudnya paling besar di tim kita bersama Franco 25%. Untuk paling besar di sini ada 32% Badang ya. Untuk tim fight partisipasinya, untuk terbesarnya ada Fanny 67%. Sementara untuk kedua ada kita ya 58%. Untuk paling sedikit tim partisipasi atau tim fight-nya ya Julian kayaknya ini 22% aja. Oke, mungkin itu saja untuk battle spill. Untuk
untuk battle flight atau data statistik ya. Di sini yang sudah full item belum ada, bahkan untuk mage kita Selena dan juga Valir itu baru 4 item, sementara Fanny juga 4 item yang sudah jadi. Kari udah 5, sisanya 4 ya. Yang 5 ada kita Pakito dan juga Patrick Fanny. Ya mungkin itu saja sedikit dari kita ya guys ya. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan, dan terima kasih bagi kalian sudah menonton. Nantikan untuk gameplay selanjutnya. Thank you, see you, goodbye, dadah.